Shalom, puji Tuhan, hari yang begitu indah. Pada hari ini, kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali kita memuji memuliakan namanya dan terlebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengundang kita semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Saudara sekalian, kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Bahwa pertolongan dalam ibadah kita ialah datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara segala ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah pagi ini. Amin. Mari kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan darah anak
Mari kita menghadap Tuhan di dalam kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi ini. Karena perkenanan-Mu lah kami boleh datang bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Namun kami menyadari bahwa sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan dan juga seringkali kami memberontak terhadap Engkau. Kami datang padamu dengan penuh penyesalan dan dengan penuh kerendahan hati. Mengaku semua hal-hal yang sudah kami pikirkan yang tidak berkenan padamu. Perkataan-perkataan kami yang menyakiti orang lain, yang menyakiti Tuhan. Kami mohon Engkau juga mengampuninya. Bahkan perbuatan-perbuatan kami yang sungguh-sungguh nyata di mata-Mu, yang sudah melawan kehendak Tuhan. Kami bersama-sama dengan menyesal dan juga dengan penuh kerendahan hati memohon anugerah-Mu dan belas kasih-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan, menguduskan dan menyucikan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami itu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, yang sudah mengampuni, yang sudah menebus kami dari maut dan juga dari dosa. Di dalam nama itu kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersorak memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbang
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 118 ayat 22 sampai dengan 29. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah sesembahan, dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Tuhanku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Tuhanku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita mengangkat pujian, Ku bersyukur Bapa. Bapa
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan turut bekerja. Saya ulangi, Tuhan turut bekerja. Dan teks yang kita akan baca hari ini terambil dari Roma 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada tahun 2021. Kita sudah memasuki tahun 2021, tahun yang memiliki harapan yang besar dari hati setiap umat pada saat ini, di mana pada tahun 2022 situasi dunia begitu mencekam, baik itu kesehatan maupun juga ekonomi yang begitu mengalami tekanan yang hebat, sehingga belum pernah terjadi seluruh dunia mengalami tingkat ekonomi yang sampai minus. Ada yang minus 6, ada yang minus 12%, dan itu belum pernah terjadi. Tetapi di tahun 2021 ada pengharapan yang besar bahwa nanti kita akan lebih baik daripada 2020. Di mana ada sebuah keyakinan bahwa orang-orang akan mulai divaksin, ekonomi mulai bergerak, orang akan kembali bersosialisasi. Walaupun memang harus diakui bahwa 2021 menurut perkiraan khususnya di Indonesia, menurut Bappenas, tetap akan mengalami peningkatan pengangguran yang besar, kira-kira 4,5 juta sampai 5,5 juta. Dari tahun 2020 6,88 juta, diperkirakan tahun 2021 akan memasuki jumlah 10,7 sampai 12,7 juta orang pengangguran. Dan ini tetap merupakan tantangan yang besar, walaupun ada pengharapan bahwa tingkat kesehatan masyarakat akan kembali pulih secara perlahan-lahan dalam 1-3 tahun ke depan. Tetapi ada tantangan yang besar bagaimana menggerakkan ekonomi yang juga dapat membuat orang mengalami kesulitan bahkan kematian. Karena banyak yang menganggur, tingkat kriminalitas yang meningkat, dan ini merupakan tantangan yang besar. Tetapi anggota gereja yang dikasihi Tuhan, kita jangan khawatir karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat semua orang yang mengasihi Dia. Tetapi menarik kalau kita bicara tentang Roma 8 ini, pasal 8. Bukan hanya soal Tuhan bekerja, tetapi di bagian ayat-ayat awal, Paulus mengatakan bahwa hal yang paling menakutkan, hal yang paling mengerikan, yaitu hukuman dosa dan maut sudah dikalahkan oleh Roh. Roh Tuhan sudah memberikan kemerdekaan sehingga kita punya damai sejahtera. Dan itu terlihat nanti di dalam Roma 8 ayat 2, kemudian juga di dalam Roma 8 ayat 6, bandingkan juga di dalam Roma 10. Roma 8 ayat 10b. Dan itu menjadi sebuah garansi buat kita menghadapi perjalanan hidup kita, bahwa kita tidak perlu khawatir. Memang berita-berita itu membuat kita menjadi takut dan gentar. Tetapi yang jauh lebih menggentarkan, yaitu hukuman maut karena dosa, bahkan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa kita sudah punya damai sejahtera. Yang kedua, ini yang lebih menarik. Selain damai sejahtera yang dari Tuhan, Tuhan juga mengatakan bahwa Dia turut bekerja
untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang mengasihi Dia. Dan ini merupakan sebuah pengharapan yang sangat luar biasa buat seluruh umat Tuhan. Bahwa kita tidak boleh pesimis, kita tidak boleh putus asa. Kita harus maju dan kita yakin bahwa kita akan memenangkan pertarungan ini bersama Tuhan dan di dalam pimpinan Tuhan. Paling tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal dalam pernyataan bahwa Tuhan turut bekerja yang terambil dalam Roma 8 ayat 28 yang tadi kita bacakan. Yang pertama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dengan perkataan bahwa Tuhan turut bekerja, ini merupakan pernyataan bahwa Tuhan itu ada dan aktif. Dengar baik-baik pernyataan saya, bahwa Tuhan itu ada dan aktif. Dia bukan sesuatu yang sumir. Dia bukan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa kita lihat dengan jelas. Dia bukan sesuatu yang tidak ada. Dia bukan sesuatu dongeng. Dia bukan sebuah mitos, tapi dia ada. Yang hebatnya, dia ada dan berinisiatif. Beberapa teolog mengatakan dalam Roma 8:28, Paulus ingin menegaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menjadi inisiator buat umatnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan itu memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan yang tidak pasif, tidak diam. Bukan Tuhan yang tidak mengerti kesulitan umatnya. Tapi dia sebelum umatnya menjerit, dia sudah berinisiatif. Dan dalam kisah kitab suci, kita melihat banyak cerita bahwa Tuhanlah yang mendatangi umatnya. Tuhanlah yang memberi pengharapan. Tuhanlah yang menaruhkan rencana-rencana yang indah buat umatnya atau orang-orang yang dia kasihi. Bukankah ia juga yang mendatangi Abraham dan menjanjikan keturunan yang begitu besar dan banyak, bahkan menjadi berkat buat seluruh dunia? Bukankah dia juga yang mendatangi Musa? Di tengah kegalauan Musa, ketakutan Musa, dia akan menjadikan Musa seorang pemimpin yang besar, membawa umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Bukankah dia juga yang memanggil Samuel untuk menjadi imam buat umat Tuhan? Dia adalah Tuhan yang aktif. Bukankah ia juga Tuhan yang mendatangi Paulus, orang yang begitu jahat, dan ketika bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan mendatangi dia dan mengalami perubahan yang hebat, bahkan Paulus menjadi berkat buat gereja di sepanjang masa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita punya Tuhan yang aktif, Tuhan yang tahu, Tuhan yang menjadi inisiator, sehingga kita tidak perlu khawatir. Karena dia turut secara aktif mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Yang kedua, arti kata Tuhan bekerja di dalam Roma 28 memiliki pengertian bahwa dia adalah Tuhan yang aktif di dalam mendatangkan kebaikan. Kata kebaikan ini dari kata agathos itu merujuk kepada sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Bahkan di dalam beberapa terjemahan diterjemahkan sebagai sesuatu yang excellent, sesuatu yang sempurna, yang begitu bagus, tapi konotasinya adalah sesuatu yang ilahi, yang berkaitan dengan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Jadi kata ini tidak bisa dipakai untuk orang-orang yang berbuat jahat dan ingin menyukseskan kejahatannya. Tuhan tidak aktif mendatangkan kesuksesan dalam kejahatan. Sehingga kalau saudara berjudi, kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya saya hari ini menang berjudi. Itu itu salah penafsiran terhadap Roma 8 ayat 28. Juga kemudian ketika kita korupsi, kemudian kita berdoa, Tuhan tolong supaya apa yang kulakukan tidak diketahui orang dan aku bisa aman. Bukan itu. Tuhan aktif mendatangkan kebaikan. Tuhan aktif membawa saudara dan saya kepada yang baik dan yang benar. Lah kalau kita bisa melanggar sesuatu, Tuhan aktif. Aktif untuk apa? Mengingatkan saya dan saudara untuk melakukan yang baik dan yang benar. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir ini, pemerintah begitu ketat
menyerukan juga untuk menjaga protokol kesehatan. Kita harus jaga itu. Kita harus ikut itu. Dan kalau kita melanggar, Tuhan aktif mengingatkan bahwa kita melakukan pengabaian terhadap protokol kesehatan. Berarti pertama, kita tidak mengasihi diri kita. Karena itu bisa mendatangkan kematian buat kita. Yang kedua, kita tidak mengasihi sesama kita. Bahkan orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang-orang yang kita kasih. Karena kita bisa juga menjadi orang yang mendatangkan kematian atau kesusahan atau penderitaan buat orang lain. Tuhan aktif memberitahukan kepada kita untuk berbuat yang baik dan yang benar. Nah yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kata Tuhan bekerja di dalam Roma 28 merujuk kepada suatu sikap bahwa Tuhan mau aktif hanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yang menjalankan hidupnya sesuai dengan panggilan yang Tuhan sampaikan kepada tiap-tiap orang. Tuhan hanya aktif mendatangkan kebaikan kepada orang yang mengasihi Dia dan melakukan semua perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kata ini merujuk kepada sebuah sikap di mana kita mengasihi Tuhan sehingga semua yang Tuhan beritahukan, baik kehendaknya harus kita jalankan ataupun larangan yang harus kita jauhi, semuanya ini harus dilakukan oleh orang yang mengasihi Dia. Siapa orang yang mengasihi Dia? Terjemahan yang gampang, yang harafiah mengatakan bahwa ya orang mengasihi Dia adalah orang yang dengan sadar memberlakukan hukum Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan dengan sukacita. Jadi itu yang simple, terjemahan yang simple dari kata orang yang mengasihi adalah orang yang memberlakukan hukum Tuhan, menjauhi larangannya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan sadar tanpa paksaan, bukan karena takut, bukan karena hal-hal yang lain, tapi sadar dan dia melakukan itu dengan sukacita. Tuhan bilang, hendaklah kamu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di setiap waktu. Maka kita tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan di setiap waktu. Jangan ada alasan tengah pandemi Bapak. Ini gak bisa Bapak, ini gak bisa pastor, ini gak bisa begini. Kita dalam kondisi yang sulit, kita tidak bisa memuji. Oh bisa. Karena memuji dan menyembah Tuhan tidaklah dihalangi oleh keadaan, tidaklah dihalangi oleh waktu. Dari hati yang mengasihi Dia, mencintai Dia, kita tahu persis bahwa kita bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan lupa bahwa kita juga harus menjauhi segala larangan Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berzina, jangan bersikap loba, jangan sombong, jangan bermegah, dan semua banyak hal kita lakukan itu. Bukan dengan sebuah sikap terbeban, berat sekali ikut Tuhan, susah sekali ikut Tuhan. Tidak. Engkau harus punya sikap hati yang baik, bahwa semuanya kita lakukan dengan sukacita. Karena yang kita lakukan tidak sebanding dengan keselamatan yang tadi di pasal 8 ayat 1 dan 2 disampaikan. Bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Roh Tuhan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Itu jauh dan tidak bisa dibandingkan dengan semua yang kita kerjakan. Sehingga orang yang mengasihi Dia seharusnya mengerjakan itu dengan ucapan syukur dan sukacita. Mengerjakannya dengan muka yang berseri, ringan tangan, kakinya selalu ingin melangkahkan damai. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan semua kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jika kita sudah mengerjakan itu semua, percayalah Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia, yang berjalan di dalam hukumnya, menjauhi larangannya, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Maka pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan akan diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Orang-orang yang mengasihi Dia dan berjalan
sesuai dengan panggilan yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita jalankan 2021 dengan sikap yang optimis, pesimis, dan komitmen untuk mengerjakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Karena itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan satu lagi, jangan lupa kita mengerjakan itu dengan sikap sadar, dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah melepaskanku dan melepaskanmu dan melepaskan kita sekalian dari hukum dosa dan hukum maut. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kalau Tuhan sudah melepaskan itu semua, kita tidak perlu takut dengan kondisi yang ada, dengan pandemi, tekanan ekonomi, dengan kondisi sosial politik atau apapun. Tuhan sudah pernah, dan itu berita yang sepanjang masa, bahwa Dia sudah mengalahkan maut. Suatu kuasa yang paling hebat dari dunia sudah dikalahkan oleh Tuhan. Mari maju umat Tuhan, hadapi 2021, jalani 2021 dengan semangat, dengan optimis, dan beriman kepada Tuhan. Dan pengharapanmu, imanmu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi dan hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada orang yang mengasihi itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa hari ini kepada Tuhan, kiranya Tuhan menganugerahkan seluruh umat-Mu dengan pemeliharaan Tuhan. Agar kami cakap menanggung segala perkara, bahkan dapat mengerjakan yang terbaik di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi gentar Tuhan, jangan biarkan kami menjadi putus asa, dan jangan biarkan kami menjadi orang yang bersungut-sungut. Tetapi kami dipenuhi damai sejahtera Tuhan, bahkan ucapan syukur, karena kuasa yang paling dahsyat dari dunia sudah dikalahkan dan kami menjadi orang yang merdeka. Maut dan keberdosaan sudah dikalahkan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, rahmati kami dengan kasih karunia-Mu. Dan kami akan menapaki 2021 dengan pengharapan dan pertolongan di dalam Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan pertolongan-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan membawa segala pergumulan kita, syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang juga memelihara segala ciptaan tangan-Mu. Kami datang dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, karena Engkau senantiasa dekat dengan kami. Baru saja kami mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih atas sabda-Mu itu, yang menguatkan, yang menegur kami, yang menghibur kami dan menuntun kami kepada segala kegenapan kebenaran-Mu. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk pelayan-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Pastor Harrison Butar-Butar, Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu menopang anak-Mu ini di tengah-tengah pelayanan dan pengabdian, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah kehidupannya secara pribadi. Berkatilah anak-Mu di dalam segala tugas, panggilan, dan di dalam kehidupannya. Bapa, kami mau berdoa juga
menyerahkan semua rekan-rekan pelayan, abdi-abdimu yang melayani Tuhan, baik di gereja-gereja yang lain, khususnya juga kami berdoa untuk semua abdimu yang melayani di Gereja Presbyterian Evangelikal Indonesia. Kami menyerahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan penggembalaan, dalam pelayanan mimbar. Tuhan, kiranya kekuatan dan pertolongan, hikmat dan urapan Tuhan senantiasa atas kami. Berkati GPEI yang ada di Sumba. Berkati GPEI yang ada di Malang. Berkati GPI yang ada di Magelang, di Semarang, di Kalimantan Barat. Berkati GPI yang ada di Gading Serpong. Berkati ya Tuhan semua tempat-tempat di mana pelayan-pelayan-Mu melayani Engkau, termasuk GPI yang ada di Bitung dan juga di Manado. Kiranya Tuhan menyertai semua pelayanan ini, sehingga nama-Mu ditinggikan di dalam pelayanan gereja Tuhan yang sudah Tuhan perkenan dirikan. Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu, anak-anak-Mu, warga gereja, di mana sudah memasuki tahun yang baru. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Engkau sudah menuntun memasuki tahun yang baru. Tuhan terus juga menuntun menjalani tahun 2021 dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap keluarga dengan pekerjaan dan dengan pelayanan mereka. Berkati semua anggota-anggota gereja dalam studi dan di dalam tugas tanggung jawab mereka. Kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa ini, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya tangan-Mu ya Tuhan menyertai mereka dan memberikan pada mereka hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka juga dapat melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Mereka dapat mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan dan juga kelompok. Terima kasih ya Tuhan. Sertailah kami semua di dalam perjalanan iman kami, karena kami percaya Tuhan kekuatan kami. Ini doa kami yang kurang sempurna, yang kami mau alaskan dan sempurnakan di dalam doa Bapa kami. Umat Tuhan, saya persilakan berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, sama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ibrani 4 ayat 16. Dalam hitungan ketiga, kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia
Saudara sekalian, kita sudah berada di akhir ibadah kita pada pagi ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah menyampaikan segala pergumulan kita. Percayalah bahwa Tuhan serta dengan kita. Ia tidak meninggalkan kita sendirian. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan